Selamat siang, perkenalkan nama saya Igusti Agung Ayu Indah Mahendri dari program studi kimia semester 5 dengan NIM 181308104. Jadi di sini kita akan membahas tes awal uji kualitatif protein pada praktikum biokimia. Kita masuk langsung ke soal nomor pertama. Itu apa yang Anda ketahui tentang protein? Jadi di sini jawabannya protein itu merupakan polimer dari asam amino yang terikat melalui ikatan peptida. Protein merupakan polipeptida alami yang memiliki berat molekul lebih dari 5.000. Jadi penyusun dari protein itu merupakan asam-asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida. Kita lanjut ke soal nomor 2. Itu jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul yang tinggi. Jadi di sini jawabannya, karena protein itu tersusun dari monomer-monomer asam amino yang terus terhubung dengan asam amino lainnya melalui ikatan peptida, di mana penambahan asam amino seterusnya itu akan menghasilkan rantai panjang yang disebut oligopeptida dan polipeptida. Jadi di sini ikatan peptida itu merupakan ikatan kovalen antara gugus amina dari suatu asam amino dengan gugus karboksil dari satu asam amino lainnya. Jadi ikatan tersebut akan terus berlangsung dan akan membentuk suatu protein. Maka dari itu protein disebut sebagai makromolekul yang memiliki berat molekul yang tinggi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi ditinjau dari strukturnya, protein terbagi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Jadi di sini jawabannya protein kalau berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi 4. Itu ada struktur primer, struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Kita bahas yang struktur primer dulu. Jadi struktur primer ini merupakan struktur sederhana dengan urutan-urutan asam amino tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Jadi struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil. Struktur primer disebabkan oleh ikatan kovalen atau peptida yang dibuat selama proses biosintesis protein atau disebut sebagai proses translasi. Jadi di sini di sebelah kanan bisa kita lihat struktur primer dari protein. Kita lanjut ke struktur sekunder. Jadi struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer linear yang distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus karboksil dan gugus amina di sepanjang tulang belakang polipeptida. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Nah, pada struktur sekunder terdapat struktur alpha helix dan beta sheet. Jadi untuk gambarnya bisa kita lihat di sini. Untuk struktur alpha helix-nya seperti ini, dia membentuk helix. Sedangkan untuk struktur beta sheet dia zigzag seperti ini. Nah, jika dilihat dari ujung, struktur sekunder akan terlihat seperti ini. Oke, kita lanjut ke struktur tersier. Nah, struktur tersier protein adalah lipatan polipeptida sehingga membentuk struktur tiga dimensi tertentu. Nah, struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder dan struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping gugus R berbagai asam amino. Jadi untuk struktur tersier bisa kita lihat di sini. Jadi strukturnya ini seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke struktur kuartener. Nah, struktur kuartener adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Untuk struktur kuaterner bisa kita lihat di sebelah kanan, jadi strukturnya seperti ini kurang lebihnya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Jawabannya yaitu dapat memperbaiki jaringan tubuh, kemudian fungsi protein itu juga dapat membentuk antibodi sebagai sumber energi, pembentukan hormon dan enzim, dan sebagai alat transportasi dan penyimpanan molekul tubuh. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Jadi di sini jawabannya, pada proses pengendapan larutan protein dengan garam, itu akan terjadi peristiwa salting out. Jadi di mana ion-ion garam ini akan berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air atau terhidrasi. Karena kemampuan ion-ion garam terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein, maka molekul-molekul protein itu akan membentuk endapan atau mengendap seperti itu. Sedangkan pengendapan dengan logam itu terjadi karena ion-ion logam berat yang bereaksi dengan protein membentuk garam proteinat yang tidak larut dalam air. Jadi dasar dari reaksi pengendapan oleh logam berat itu berdasarkan penetralan muatan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi di sini berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis itu diperlukan. Jadi gambar di sebelah kiri ini merupakan proses dialisis. Nah, jawabannya itu proses dialisis ini dilakukan ketika dalam suatu protein terkandung molekul-molekul kecil seperti garam dan ketika ingin melakukan pemurnian protein. Nah, proses pemurnian protein dengan teknik dialisis merupakan pemisahan protein dari molekul-molekul kecil dengan menggunakan membran semipermeabel atau seperti selopin. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 yaitu jelaskan prinsip uji Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Nah, jawabannya di sini, prinsip dari uji Biuret yaitu ion Cu2+ ini akan bereaksi dengan ikatan peptida dalam suasana basah. Nah, ion Cu2+ ini yang bereaksi dengan ikatan peptida akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu, yang merupakan indikator hasil uji positif pada uji Biuret. Jadi, uji Biuret dikatakan positif ketika ia membentuk kompleks berwarna ungu. Selanjut ke soal nomor 8. Itu pengendapan dengan garam, ada peristiwa salting in dan salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Jadi di sini jawabannya, salting in terjadi pada saat konsentrasi garam itu rendah, dan ion garam yang dihasilkan akan melindungi molekul-molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul protein sehingga protein tetap melarut. Sedangkan salting out terjadi pada saat konsentrasi garam tinggi. Jadi ion yang dihasilkan akan meningkatkan muatan listrik di sekitar protein yang mengakibatkan tertariknya mantel air dari koloid protein sehingga interaksi hidrofobik di antara sesama molekul protein menurunkan kelarutan protein. Kita lanjut ke soal nomor 9. Itu apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan amonium sulfat. Apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan dengan natrium sulfat? Nah, jadi di sini jawabannya, penambahan protein dengan larutan amonium sulfat akan menyebabkan pengendapan protein, di mana kemampuan ion-ion garam amonium sulfat terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein. Maka molekul-molekul protein akan mengendap. Sedangkan penambahan larutan dengan natrium sulfat pada protein juga akan menyebabkan protein mengendap. Kita lanjut ke soal nomor 10. Itu uji koagulasi larutan albumin telur sebanyak 5 mili ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar. Kemudian dipanaskan dalam penanas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Jadi di sini jawabannya perbedaan koagulasi dengan pengendapan yaitu koagulasi merupakan proses penggumpalan suatu partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Sedangkan pengendapan merupakan reaksi pembentukan padatan dalam larutan atau di dalam padatan lain selama reaksi kimia yang terjadi karena adanya difusi dalam padatan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11, itu jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendap alkohol.
Jawabannya, larutan protein akan mengendap dengan alkohol karena penambahan alkohol yang merupakan pelarut organik akan menurunkan kelarutan protein. Nah, karena kelarutan suatu protein tergantung dari kedudukan dan distribusi dari gugus hidrofil polar dan hidrofob polar pada molekul. Kita lanjut ke soal nomor 12. Itu jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, salah satu contohnya itu aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada pengendapan alat kontrasepsi, yaitu pada penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau KADR, Koperti yang dapat menghambat pergerakan sperma ke tuba falopi dan mencegah terjadinya pembuahan. Kita lanjut ke soal nomor 13. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dalam garam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, salah satu contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pembuatan tahu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Jadi di sini jawabannya jenis pengendapan yang digunakan itu ada pengendapan protein dengan garam, dengan mengendapkannya menggunakan batu lombok yang merupakan seperti senyawa yang mengandung kalsium. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design. Jadi artikelnya itu kita simak di link PDF di sini. Dan jawabannya itu ada kemurnian dan perolehan albumin dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter. Di antaranya itu ada suhu, pH, konsentrasi etanol. Nah, pada penelitian ini dilakukan proses optimasi menggunakan metode simplex lattice design agar diperoleh komposisi variasi parameter yang optimal itu dari 7 komposisi variasi parameter untuk mendapatkan albumin dengan kadar yang cukup tinggi. Albumin dipisahkan berdasarkan metode fraksinasi etanol melalui perbedaan kelarutan protein dalam plasma. Baik, jadi sekian ada 15 soal pembahasan tes awal tentang uji kualitatif protein dalam praktikum biokimia. Sekian pembahasannya. Terima kasih dan saya tutup dengan selamat siang.